Salam, saya Marcelina Lydia Dimorin Curunita Onggot akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem saluran cerna, kardiovaskular, dan pernapasan. Jadi materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem saluran cerna. Sistem saluran cerna adalah rangkaian organ yang terlibat dalam proses pencernaan dan penyerapan makanan dalam tubuh manusia. Tujuan utama sistem saluran cerna adalah memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, menyerap nutrien penting, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak tercerna, dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Komponen utama sistem saluran cerna meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu komponen utama sistem pencernaan pada mulut. Mulut dan fungsi saluran cerna awal. Struktur dan fungsi mulut dalam pencernaan. Mulut mengandung gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Fungsi utama dari mulut yaitu sebagai pengunyah makanan, pencampuran makanan dengan air liur, dan pengecapan makanan. Proses pengunyahan dan pengecapan makanan. Pengunyahan dapat membantu memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil untuk memudahkan pencernaan. Dan pengecapan makanan, dia melibatkan papilar lidah yang mendeteksi rasa manis, asam, asin, dan pahit. Pentingnya enzim saliva dalam awal pencernaan karbohidrat. Enzim saliva ini mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini yang membantu memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Yang kedua ada esofagus dan perjalanan makanan. Anatomi dan fisiologi esofagus sendiri, esofagus ini adalah tabung otot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Peristalatik esofagus adalah kontraksi berurutan otot yang mendorong makanan ke arah lambung. Fungsi peristalatik itu sendiri dalam memindahkan makanan ke lambung. Peristalatik esofagus membantu makanan melewati esofagus dengan cara berkontraksi dan merelaksasi otot esofagus secara bergantian, sehingga makanan dapat mencapai lambung. Mekanisme kerja katus sphincter esofagus bagian bawah. Sphincter esofagus bagian bawah adalah lingkaran otot yang mengontrol aliran makanan dari esofagus ke lambung. Ketika makanan melewati sphincter, ia berkontraksi untuk mencegah refluks asam lambung ke esofagus. Yang ketiga, lambung dan pencernaan makanan. Struktur dan fungsi lambung dalam pencernaan ini. Lambung, dia adalah organ yang berbentuk kantung yang mengandung asam lambung dan enzim protease. Fungsi utama lambung adalah menghancurkan makanan menjadi bubur cair. Proses penghancuran makanan oleh asam lambung dan enzim protease. Asam lambung ini membantu melarutkan makanan dan membunuh mikroorganisme patogen. Enzim protease seperti pepsin membantu mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil. Di sini pentingnya mukus lambung dalam melindungi dinding lambung. Mukus lambung melapisi dinding lambung untuk melindungi dari kerusakan akibat asam lambung dan enzim protease yang kuat. Berikutnya ada usus halus dan penyerapan nutrien. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Permukaan usus halus dilapisi oleh fili dan mikrofili yang berfungsi meningkatkan luas penyerapan nutrien. Proses penyerapan dan pencernaan nutrien utama yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana oleh enzim-enzim seperti amilase. Protease mengubah peptida menjadi asam amino, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nutrien tersebut kemudian diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Di sini, peran fili usus halus dalam peningkatan luas permukaan penyerapan. Fili adalah penonjolan kecil pada permukaan usus halus yang meningkatkan luas permukaan penyerapan nutrien. Mikrofili pada fili juga berfungsi meningkatkan kemampuan penyerapan nutrien.
Berikutnya, usus besar dan fungsi penyerapan air. Struktur dan fungsi usus besar. Strukturnya sendiri terdiri dari kolon dan rektum. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan elektrolit dari massa sisa makanan yang tidak tercerna. Penyerapan air dan elektrolit dalam usus besar ini menyerap air yang tersisa dalam massa sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, elektrolit seperti natrium dan kalium juga diserap kembali ke dalam tubuh. Peran mikroorganisme dalam fermentasi serat makanan dan produksi vitamin. Bakteri usus besar membantu mencerna serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Dalam proses fermentasi, mereka menghasilkan gas dan asam lemak rantai pendek, serta mensintesis vitamin K dan beberapa vitamin B. Lanjut, ada rektum dan defekasi. Rektum adalah bagian terakhir dari saluran cerna sebelum anus. Ini dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara massa sisa makanan sebelum proses defekasi. Proses defekasi ini sendiri dan pengendalian sphincter rektum, ketika massa fases mencapai rektum, tekanan akan meningkat dan merangsang refleks defekasi. Sphincter rektum luar yang dapat dikendalikan secara sadar akan rileks, memungkinkan pengeluaran massa fases. Faktor-faktor apa sih yang dapat memengaruhi frekuensi dan konsistensi buang air besar? Itu ada diet, kegiatan fisik, dan kondisi kesehatan umum dapat memengaruhi frekuensi dan konsistensi buang air besar. Ada konsumsi serat yang cukup, hidrasi yang mencukupi, dan kegiatan fisik yang aktif. Ini dapat mempromosikan frekuensi dan konsistensi yang normal dalam buang air besar. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini sendiri adalah sistem tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tujuan utama dari sistem kardiovaskular adalah mengedarkan darah yang mengandung oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting ke seluruh jaringan tubuh, serta mengangkut sisa-sisa metabolisme dan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Komponen utama dari sistem kardiovaskular meliputi jantung seperti pompa utama, arteri sebagai pembawa darah ke jaringan, vena sebagai pengumpul darah kembali ke jantung, dan kapiler sebagai tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, komponen utama sistem kardiovaskular yaitu jantung. Jantung dan fungsi pompa darah. Anatomi jantung itu sendiri, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium berfungsi menerima darah dari vena, sementara ventrikel, dia ini berfungsi memompa darah ke arteri. Struktur dan fungsi dari atrium dan ventrikel itu sendiri, atrium berperan dalam menerima darah dari vena dan memompanya ke ventrikel. Ventrikel merupakan ruang yang lebih kuat dan berkontraksi dengan lebih kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Peran jantung sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berfungsi sebagai pompa yang mendorong darah ke arteri melalui kontraksi berirama yang disebut denyut jantung. Hal ini memastikan pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah. Ada arteri, vena, dan kapiler. Anatomi pembuluh darah itu sendiri, pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri ini membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh. Vena membawa darah kembali ke jantung. Sementara kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil, memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan. Peran arteri itu sendiri dalam mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang kuat dan elastis yang memungkinkan mereka mempertahankan tekanan tinggi dan mengalirkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Peran vena dalam mengembalikan darah ke jantung. Vena ini mengumpulkan darah yang mengandung limbah metabolisme dan karbon dioksida dari jaringan
dan mengembalikannya ke jantung untuk dipompa kembali ke paru-paru dan mendapatkan oksigen kembali. Fungsi dari kapiler dalam pertukaran zat antara darah dan jaringan. Kapiler ini memiliki dinding yang tipis, memungkinkan pertukaran zat seperti oksigen, nutrisi, karbon dioksida, dan sisa-sisa metabolisme antara darah dan sel-sel jaringan. Kemudian ada sirkulasi darah, sirkulasi sistematik, dan pulmonal. Konsep sirkulasi sistematik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistematik adalah sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara sirkulasi pulmonal adalah sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Peran dari sirkulasi sistematik dalam mengirimkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sirkulasi sistematik ini dia membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Dia memastikan pasokan yang mencukupi bagi sel-sel tubuh. Nah, sirkulasi pulmonal ini dia membawa darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru, di mana karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen diambil, kemudian darah kembali ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian tekanan darah dan pengaturan tekanan darah. Definisi tekanan darah itu sendiri, tekanan darah adalah gaya yang dihasilkan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah. Pengukuran tekanan darah. Tekanan darah diukur dengan menggunakan dua angka, tekanan sistolik atau tekanan saat jantung berkontraksi dan tekanan diastolik atau tekanan saat jantung beristirahat. Tekanan darah diatur oleh sistem saraf otonom, termasuk sistem simpatis dan parasimpatis, serta oleh hormon seperti adrenalin dan aldosteron. Kemudian ada pemenuhan oksigen dan nutrisi, peredaran koroner. Anatomi arteri koroner ini, arteri koroner adalah arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung itu sendiri. Peran arteri koroner dalam menyediakan oksigen dan nutrisi ke jantung. Arteri koroner ini menyuplai darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke otot jantung, memastikan bahwa jantung memiliki pasokan yang mencukupi untuk berfungsi dengan baik. Gangguan peredaran koroner dan penyakit jantung koroner. Gangguan pada arteri koroner ini seperti penyumbatan oleh plak aterosklerosis dapat menyebabkan penyakit jantung koroner yang dapat berujung pada serangan jantung. Kemudian ada gangguan kardiovaskular dan pencegahan. Faktor resiko dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Faktor resiko penyakitnya meliputi gaya hidup tidak sehat seperti merokok, pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, stres, dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Cara pencegahan penyakit kardiovaskular melibatkan adopsi gaya hidup sehat, seperti menghentikan merokok, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan yang sehat, mengelola stres, dan menjalani pemeriksaan rutin serta mengontrol faktor risiko seperti tekanan darah dan kolesterol. Beberapa gangguan kardiovaskular, misalnya penyakit jantung koroner atau hipertensi. Gangguan kardiovaskular ini meliputi penyakit jantung koroner, hipertensi, gagal jantung, dan gangguan irama jantung. Baik, untuk materi yang ketiga, ada anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu sendiri adalah sekumpulan organ dan struktur yang bekerja sama untuk memungkinkan masuknya udara ke dalam tubuh dan pertukaran gas yang melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernafasan bertujuan untuk memasok oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk sampingan metabolisme. Sistem pernafasan terdiri dari saluran pernafasan atas, yaitu hidung, faring, laring, dan saluran pernafasan bawah, yaitu trachea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Baik, saya akan jelaskan anatomi saluran pernafasan. Yang pertama, struktur dan fungsi hidung. Hidung berperan dalam mengatur suhu, kelembapan, dan kebersihan udara yang masuk ke dalam tubuh.
Hidung juga berfungsi sebagai filter dan menghasilkan lendir untuk menjaga saluran pernafasan tetap lembab. Fungsi faring dan laring. Faring berperan sebagai saluran udara dan makanan. Sementara laring, dia memiliki fungsi penting dalam menghasilkan suara dan melindungi jalan nafas. Peran trakea dan bronkus. Trakea itu adalah saluran udara yang menghubungkan faring dengan bronkus. Sementara bronkus membagi aliran udara menjadi dua bagian menuju paru-paru. Berikutnya anatomi paru-paru. Struktur dan fungsi paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Mereka bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara udara dan darah. Paru-paru memiliki jaringan alveolus yang sangat banyak, tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Peran bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil bronkus yang mengarah ke alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan darah melalui pembuluh darah kapiler. Kemudian ada proses pernapasan. Konsep pernapasan eksternal dan internal. Pernapasan eksternal ini adalah proses pertukaran gas antara udara di alveolus dan darah dalam kapiler. Sementara pernafasan internal ini adalah pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh tingkat jaringan. Peran diafragma dan otot-otot pernafasan. Diafragma ini adalah otot utama yang terlibat dalam pernafasan. Dia berkontraksi saat inhalasi dan berelaksasi saat eksalasi. Otot-otot pernafasan lainnya membantu mengatur gerakan dada dan udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada pertukaran gas di alveolus. Proses difusi gas antara alveolus dan kapiler. Oksigen yang masuk ke alveolus melalui inhalasi akan difusi ke dalam kapiler darah. Sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh akan difusi dari kapiler ke alveolus untuk dikeluarkan melalui eksalasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui membran alveolus kapiler. Pertukaran gas terjadi melalui membran tipis antara alveolus dan kapiler, yang disebut membran alveolus kapiler. Membran ini sangat tipis dan memiliki luas permukaan yang besar untuk memfasilitasi difusi gas yang efisien. Peran hemoglobin dalam mengangkut oksigen dalam darah. Oksigen yang terlarut dalam plasma darah sebagian besar diangkut oleh hemoglobin, protein yang terdapat dalam sel darah merah. Hemoglobin mengikat oksigen di paru-paru dan melepaskannya ke jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. Kemudian ada pengaturan pernafasan. Peran sistem saraf dan sistem endokrin dalam mengatur pernafasan. Pernafasan ini dikendalikan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf memainkan peran penting melalui sinyal dari otak dan saraf pernafasan. Sedangkan hormon seperti adrenalin dan hormon tiroid juga dapat memengaruhi fungsi pernafasan. Pengaturan tingkat CO2 dalam darah untuk mengatur kecepatan dan kedalaman pernafasan. Kadar karbon dioksida dalam darah memengaruhi kecepatan dan kedalaman pernafasan. Ketika kadar CO2 meningkat, tubuh merespon dengan meningkatkan kecepatan dan kedalaman pernafasan untuk menghilangkan kelebihan CO2. Kemudian ada gangguan pernafasan dan pencegahan. Beberapa gangguan pernafasan, misalnya asma, bronkitis, dan sleep apnea. Gangguan pernafasan itu meliputi tadi asma, bronkitis, sleep apnea, pneumonia, dan penyakit paru obstruktif kronik. Antara lain, gangguan-gangguan ini dapat memengaruhi fungsi pernafasan dan menyebabkan kesulitan bernafas. Faktor risiko dan pencegahan gangguan pernafasan ini meliputi merokok, paparan polusi udara, alergi infeksi, dan faktor genetik. Cara pencegahan gangguan pernafasan melibatkan menghindari faktor risiko tersebut, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan saluran pernafasan, dan menjalani gaya hidup sehat. Baik, begitu saja penjelasan tentang materi saya.
Sekian dan terima kasih.